Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan sesi kedua, yaitu praktek dari tadabbur nanti yang insya Allah akan dipandu langsung oleh beliau Muhammad Syahrul. Tapi sebelumnya karena mic-nya kabelnya terbatas, mungkin bisa agak merapat dulu Ustaz, saya tidak demikian. Jadi soal lebih enak dijangkau dengan ini. Maksud saya pada sedia kalau bersama ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ustaz wal Ustaz rahimahullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mentadaburi surat Al-Fatihah. Kita akan bersama-sama mentadaburi surat Al-Fatihah dari ayat 3 insyaallah ta'ala. Surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Sebagian ulama menyebutkan memiliki 35 nama. Artinya dia memiliki fadilah yang sangat banyak sekali. Dia dinamakan Asyafiyah karena menyembuhkan. Dia juga dinamakan Ar-Raqiyah karena bisa dipakai untuk meruqyah. Dia dinamakan As-Sab'ul Mathani karena dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan hadis Rasulullah yang berbunyi la sholata illa bi ummil kitab, artinya tidaklah sholat itu sah melainkan dengan membaca Al-Fatihah. Diwajibkan di dalam sholat. Jadi sudah cukup bahwasanya sesuatu itu kalau namanya wajib itu fadilahnya besar. Yang meninggalkan dosa dan diwajibkan sehari itu 17 kali. Bahkan sholat sunnah itu tidak akan sah, tidak akan dianggap sunnah kalau tidak baca Fatihah. Ini berarti di sana ada sirullah, di sana ada rahasia Allah yang besar dalam sholat Fatihah. Maka ya, kemarin di tahun itu kami ngaji dengan seorang ulama Al-Quran bernama Profesor Dr. Abdul Salam Al-Najidi. Beliau menulis tafsir Al-Fatihah itu 3 kitab. Yang satu mungkin 200 halaman, yang dua 400 halaman, yang ketiga 600 halaman. Mentafsirkan Al-Fatihah sampai 3 jilid. Ya, ini artinya Al-Fatihah ini tidak main-main. Tidak main-main. Kalau di Indonesia ada seorang cendekiawan ulama namanya B. Arifin, itu cuma dulu banget. Kalau bapak kita yang sepuh itu bukunya, kalau yang apa ya, mungkin Ustaz, Mas Yai atau dosen pengajian santri itu
surat Al-Fatihah, saya meminta satu orang untuk membaca surat Al-Fatihah dengan lengkap. Siapa mau ditunjuk? Ustaz Ahmad, silakan dibaca surat Al-Fatihah. Falyatafadhal masykuran ma'juran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin musyakirin. Jazallahu akhana Ustaz Ahmad Saifuddin, terima kasih sekali atas bacaannya untuk memulai majlis kita pada siang hari ini. Semoga menjadikan majlis kita majlis yang berkah dan penuh manfaat. Allahumma amin. Ikhwan-ikhwan, para ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tafsirkan dengan tafsir yang sederhana surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ditulis di dalam surah ini saya membaca dengan bismillah atau saya mengaji dengan bismillah, tapi langsung dengan nama Allah. Padahal biasanya itu kalau sebelum dengan itu artinya saya ngalir dengan ngalir, saya maju dengan maju, ada aktivitas. Tetapi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, aktivitasnya tidak disebutkan. Maknanya seluruh aktivitas kalau mau berkah jadi pahala harus karena Allah dan dengan Allah dan untuk Allah, tidak dibatasi aktivitas apa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alam artinya seluruh makhluk selain Allah, sampai kehendak kita pun termasuk ciptaan Allah. Maka jika hal itu sudah berlalu, tenang saja, ridho saja dengan takdir Allah, karena itu ciptaan Allah dan Allah Maha tahu dengan apa yang diciptakan. Kehendak itu sudah ciptaan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau raja hari pembalasan. Kalau saya tanya, apakah Allah itu hanya raja hari pembalasan? Tidak. Raja di dunia dan raja di akhirat. Kenapa dikhususkan dengan raja hari pembalasan? Ya karena kalau di dunia syahwat orang untuk merasa raja itu, sehingga orang itu lalai, orang itu terperangai banyak. Kita melihat presiden, raja, diktator, penguasa, kita mungkin insecure, kita merasa rendah. Kalau
sudah punya segalanya. Tapi kalau di akhirat, raja yang nampak hanya satu, yang lain itu dihisab semua. Tapi kalau di dunia ada raja-raja mereka yang membuat orang menganggap raja, seakan-akan raja. Tapi di akhirat tidak bisa. Di akhirat semuanya tidak bisa. Ia kata Abu wa ia nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, atau juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu mungkin tafsir Ismaili atau tafsir singkat tentang surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Ya, akan saya mulai dengan tadabbur saya. Ya. Kita mulai dari ayat ketiga, karena alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sudah di pertemuan yang lalu. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita lihat Ar-Rahmanir Rahim, ini ada saya. Saya dapat dari baca buku, saya pernah dengar dari guru. Ar-Rahmanir Rahim disebutkan dua kali. Ar-Rahmanir Rahim sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, Tuhan makhluk itu kan di dunia. Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim sebelum dunia, Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim sebelum akhirat. Yaumiddin kan akhirat, hari kiamat. Ya, menunjukkan bahwasanya baik di dunia maupun di akhirat, rahmat Allah itu yang mendominasi daripada murka. Sifat kasih sayang Allah itu lebih mendominasi daripada sifat kejam Allah SWT. Maka apa tadaburnya? Menurut saya kita harus selalu optimis walaupun dalam keadaan yang terpojok atau terjatuh. Terjatuh itu bisa terjatuh secara agama, seperti melakukan dosa, atau terjatuh dalam artian dunia seperti bangkrut. Kita harus optimis karena rahmat Allah itu mendominasi daripada murkanya, sehingga kita tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu jalan menuju kekafiran. Seperti wala riasu rohiyah. Jadi Ar-Rahman Rahim adalah ayat yang menjadikan kita optimis. Tidak boleh putus asa, tidak boleh insecure, ilfil, rendah diri. Ya, yang mana putus asa itu akibatnya berbahaya sekali, bisa sampai bunuh diri, bisa sampai kufur, murtad. Na'udzubillah min dzalik, mulainya karena dia mungkin merasa tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki siapa yang harus dia berikan. Nah itu mungkin sedikit tadabbur dari saya. Mungkin sekarang saya mulai dengan Ustazah, ya. Saya rujuk ya, maaf ya, Ustazah yang kerudung coklat. Ya. Silakan dibantu mikrofonnya. Ya. Ustaz siap ya.
nama kemudian langsung. Ar-Rahmanir-Rahim, apa yang bisa diambil dari Ar-Rahmanir-Rahim? Kita sebagai makhluk itu mengambil sifat penyayang dan pengasih itu langsung dari Tuhan kita. Gimana? Belum tentu. Bahwa kita sebagai makhluk itu mengambil sifat penyayang dan pengasih itu langsung dari Tuhan kita. Apa? Bisa dijelaskan maksudnya? Maksudnya ya dalam kita menyayangi kepada anak kita, kepada anak didik kita, mungkin kepada makhluk yang lain pun kita bisa mencontoh dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Saya konfirmasi, apakah yang dimaksud berarti ketika kita bersifat lemah lembut itu kita sedang meniru sifat Allah gitu? Apakah itu maksudnya? Ya. Jazakallahu khairan. Meneladani sifat Allah. Ustaz silakan. Ustaz Musbir. Syukran Ustaz. Jadi di dalam syariat itu memang ada takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Maksudnya apa? Yang tidak khusus merupakan sifat Allah. Kalau yang khusus Allah kayak pencipta, takabur itu tidak boleh. Tapi seperti al-latif, ya, lemah lembut, ar-rahim, ar-rahman itu kita memang disarankan untuk meneladani. Tadi Ustaz sudah mengatakan teladanilah ar-rahman, ar-rahim, sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik santri-santri kita. Selanjutnya Ustaz saya tunjuk ini yang di Ustaz tunjuk seorang Ustaz. Yang depan dikasih apa yang sudah yang paling banyak ya silakan ya. Silakan, apa inspirasi Ustaz dari ayat ini, dari Ar-Rahmanir-Rahim?
Ya, maka karena sifat Allah tidak seperti manusia. Manusia itu kalau dia baik terus marah nggak jadi baik. Tapi Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak seperti manusia. Ketika dia bersifat penyayang, maka dia penyayang terus walaupun hambanya itu berbuat dosa atau kurang. Penyayang. Sayang kepada Allah tidak tertutup walaupun hambanya berbuat dosa. Makanya ada namanya taubat, Allah menerima. Sebelumnya apa sebelum perkara tadi dari Ustazah Asia tadi mengatakan bahwasanya sifat penyayang Allah itu apa tadi Ustaz? Membuat kita harus yakin meskipun kita itu dosa, tapi sifat itu adalah sifat yang melekat di zat Allah yang Maha Tinggi. Syukur Pak. Pilih satu lagi Ustazah. Yang dari Diki, bisa dari Diki. Oke, silakan perwakilan sambil dulu dari Diki sambil yang dari Diki. Iya, foto yang kerudung ya ada jadi. Silakan saudara tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Islam Zainal. Yang saya dapat ambil dari surat ayat Al-Rahman yaitu situ Allah memiliki rahmat yang luas. Jadi mengingatkan kita bahwasanya Allah tidak akan pernah menanggalkan kita. Allah akan memberikan kasih sayang serta melipat gandakan apa yang ingin kita inginkan selama itu baik. Ulang sekali, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dalam kategori yang baik. Allah akan memberikan. yang melipat gandakan tadi kan? Ar-Rahim Allah memiliki sifat memiliki rahmat yang luas. Jadi apapun keinginan kita bahwasanya Allah tidak akan melantarkan kita dan Allah akan memberikan apapun yang terbaik untuk kita dan mungkin akan dilipat gandakan. Itu poinnya luar biasa, tidak akan menelantarkan. Ini kadang berbahaya ketika kita meyakini bahwa kita itu, naudzubillah ya, ada orang berkeyakinan mana itu Tuhan, toh hidupku masih kayak gini aja. Padahal harusnya ketika kita meyakini Ar-Rahmanir-Rahim itu seperti jadi kita lanjutkan tentang poin tidak menelantarkan. Tentang poin tidak menelantarkan tadi itu poin yang harus kita yakini dalam hidup kita. Sekarang saya minta 3 orang dari Tuhan. Silakan pilih yang belum tadi. Sasutri, monggo Sasutri. Sampai perlu dicek hati-hati jadi maksudnya takutnya mati sendiri. Mau Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan ayat Al-Rahmanir-Rahim, kami sebagai pendidik sebagaimana yang disampaikan di awal oleh beliau bahwasanya di dalam kita proses mendidik itu harus lebih diperbanyak kita mulai dengan kasih sayang kita. Hanya mungkin kita sebagai pendidik itu sering marah dan mana juga di ayat Al-Rahman itu juga lebih awal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja. Dan mungkin nanti di situ ada penegakan hukum dan sebagainya, tetapi kita sebagai pendidik yang mana mungkin
mungkin banyak sekali kesalahannya, tapi di situ harus ada di saat mungkin kita bertatapan marah itu boleh, tapi seharusnya mungkin nanti di sela-sela doa kita di malam hari maka kita doakan mereka agar diberikan hidayah. Ustaz Supri ini bagus ya. Jadi beliau ada poin yang disebutkan ini, Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebutkan dulu daripada Maliki. Karena raja itu memang kita kalau dengar raja itu Saudi aja. Raja itu menakutkan. Dutamon, galak, terus kalau bunuh, ya kan, raja. Raja seperti itu memang nggak demokratis. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih dulu daripada Maliki. Bahkan 2 kali, bahkan 4 kali Rahman Rahim daripada Maliki. Ya, maka tadi satu kata beliau, kita jangan marah-marah. Marah boleh, ya itu kata beliau, marah boleh, tapi pas malam didoakan. Karena kalau marah dan doakan itu kan dendam. Masa guru ke sampingnya dendam, ya ilmunya nggak akan masuk. Tapi kalau marah tapi di malam doakan, itu berarti marahnya memang ingin kebaikan. Hanya saja akhirnya marah tapi mendoakan. Maka tadi yang saya dapat ilmu dari beliau itu, marah harus doakan. Tapi itu betul juga. Guru itu kalau marah tidak ada doanya, itu berarti dia itu memang marah karena nafsu. Tapi kalau marah tapi mendoakan, itu tulus dia. Yang memang dia mungkin kehilangan cara, akhirnya marah, tapi dia tulus. Mungkin kalau dia tahu cara, dia nggak akan marah, ya kan? Nah itu Barakallahu fiik Ustaz Supri, ya, silakan dipilih lagi Ustaz. Satri, Alda Satri, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ayat Ar-Rahman Ar-Rahim dari sekian banyak itu sudah sebagiannya mewakili apa yang menjadi inspirasi saya. Tapi saya coba mengambil yang lebih spesifik. Kalau tadi apa namanya ada dari sana itu kita itu harus meneladani itu. Kalau saya berpikirnya malah Allah itu berpesan kepada kita, kamu itu harus memiliki sifat kasih dan sayang. Melihat apa namanya syariat sholat, kita paling sedikit itu membaca Al-Fatihah 17 kali. Itu paling sedikit, artinya belum di sholat-sholat sunnah. Kalau tadi masuk teman-teman di dalam dunia pendidikan, maka saya akan memberikan contoh di dalam sebuah keluarga. Ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa terimplementasikan dalam sebuah keluarga, maka keluarga ini akan memiliki fondasi yang kuat. Kalau melihat kasus yang ada di Wonogiri sendiri itu banyak kasus perceraian. Di antara faktornya adalah KDRT dan kurang nafkah. Maka kalau sifat kasih dan sayang ini beriringan. Masalah kasih ini berarti kalau tidak, orang itu tidak punya rasa kasih, dia tidak mau memberi seperti itu. Ini tandanya tidak mau menafkahi. Kemudian tidak ada rasa sayang juga tidak akan menafkahi. Maka seolah-olah bahwa nasihat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kamu sebagai seorang yang berkeluarga, kamu itu harus berpegang dengan dua hal ini. Itu ada kurang lebih. Masya Allah.
super sekali ya, luar biasa. Satri ya, nanya Satri Kurniawan ya. Saya tuh tadi Satri sebelum saya berangkat kan, anak nanya Ustaz Karmawan ini, atau namanya Karmawan atau Satri Kurniawan? Oh ada, Satri kan ada sendiri gitu ya. Satri Kurniawan, beliau mengatakan Ar-Rahman itu seakan-akan perintah dari Allah. Kamu harus memiliki sifat kasih dan sifat sayang. Kalau saya logikakan begini, Allah itu tidak punya kewajiban untuk menyayangi kita, karena kita itu cuma adil. Allah itu maha apa saja terserah, karena Tuhan. Tapi walaupun terserah, tapi Allah memilih untuk memberikan kasih sayang kepada kita. Padahal kasih sayang pun Allah ada celah Tuhan yang lah kita yang makhluknya, ya kan? Yang mana kalau ada kasih sayang tidak bisa hidup, ya kan? Tidak bisa apa namanya bareng, tidak bisa saling memberikan manfaat, dan hidup itu adalah ketersalingan dan ketergantungan. Bagaimana kita akan hidup di dunia ini sehingga dengan hidup yang nyaman kita bisa beribadah, sehingga dengan beribadah kita bisa mendapatkan ridho, akhirnya masuk surga. Tapi tanpa kasih sayang gimana? Nah, itu yang keren sekali dari beliau adalah keutuhan rumah tangga itu pondasinya harus seorang rahim. Dan itu kerennya ada buku kita dapat informasi kan beliau. KDRT dan ceraian itu hanya sebabnya juga kekerasan, kurang nafkah karena tidak ada bermaaf dan kasih, KDRT karena tidak ada sayang. Itu bagus banget ya. Jadi itu artinya jadi inspirasi kita loh. Artinya berarti itu jadi pegangan kita bagi kita semua yang hadir ya. Karena ini majelis ini walaupun judulnya itu latihan praktek, tapi ilmunya beneran gitu ya. Maka saya ucapkan pada Satri ya, jazakallah khairan. Dan terus saya syukur. Sekarang yang putra yang terakhir, monggo Ustaz Faris. Ayo Ustaz Faris, saya mohon ya, senior kita ya. Terima kasih Ustaz Karmawan atas penjelasannya. Bisa ada lagi ya. Salah satu dari pelajaran yang mungkin saya ambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim adalah bahwa orang beriman dengan Allah yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu hidupnya harus bahagia. Masya Allah. Alasannya apa? Bagaimana kita bahagia? Karena Allah dengan segala pemberiannya kepada kita itu berangkat dari sifat Rahman dan Rahimnya. Tentu tidak ada yang Allah berikan atau tahan dari kita kecuali ada hikmah yang luar biasa karena kasihnya kepada kita. Jadi kalau beriman dengan Allah tidak bahagia itu ada salah dalam imannya. Itu saja. Syukur Ustaz Faris. Jadi sekarang tuh ini korelasi besar Faris ya. Antum buka YouTube, ada satu podcast yang penontonnya terbesar di dunia, 78 juta di dunia. Kebetulan pengisinya seorang muslim multazim menjaga agamanya. Beliau mengemas training motivator psikologi dengan bahasa Quran dan hadis, disampaikan ke orang-orang muslim dan non-muslim, dan jadi viral 78 juta. Namanya Dr. Yasin Al-Husaini. 3 jam podcast itu daging semua isinya, tapi besar. Nah, jadi beliau itu tahu nggak judul podcastnya apa? Tentang bagaimana biar bahagia, bagaimana
lembut Dr. Yasin Al-Husaini. Nah, ketika saya baca komennya apa? Ini menunjukkan komen atas. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat dunia seperti itu mencari kebahagiaan. Lah kita tadi dari Ustaz Anas tadi ada faedah setiap takdir Allah di mata kita payung yang menangis di belakangnya sifat kasih sayang Allah karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat yang lazim tidak pernah lepas selalu melekat di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bahagia. Maka salah satunya kita mengulang sifat ini dengan kencang di dalam segala kejadian yang kita alami dalam hidup ini. Mungkin kita gimana dulu atau gini, ini kan kita baru sudah 6 orang sudah cukup, terus tazkiyah saya butuh 3 orang itu bisa lanjut, terus nanti dia selesai langsung duhur nggak usah tambah lagi ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini kami minta tazkiyah dari 3 orang, mungkin satu ikhwan 2 akhwat. Tazkiyah itu seperti tadi ya, coba bacakan dulu semuanya. Jadi Ustaz Kamal akan membacakan apa yang ada pun dari sebelum antum, kemudian antum menentukan satu langkah konkret nyata di dunia, di kerjaan saya setelah ini saya mau ngapain berdasarkan ada berarti ya. Yang pertama dari Ustaz Muhammad Satya sendiri, bahwasanya menyampaikan rahmat Allah itu lebih dominan, menyebabkan kita harus optimis dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua dari Zubair, meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dari Ustaz Aisyah, kasih sayang Allah meskipun kepada ahli maksiat itu tetap menjangkau kepada ahli maksiat, ahli dosa. Kemudian yang ketiga dari Ustaz Ismail Muslimah, rahmat Allah luas, yakin Allah tidak akan menelantarkan kita, memberikan kepada kita yang terbaik dan melipat gandakan pahala. Terus yang kelima dari Ustaz Supriyama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim didahulukan daripada Maliki, daripada kata raja. Artinya kasih sayang lebih dahulu daripada rasa emosi kita, marah kita, terutama kita sebagai seorang guru pendidik. Maka meskipun marah kepada murid, maka seyogianya guru tetap mendoakan. Terus yang keenam dari Ustaz Supriyama, Ar-Rahman itu seakan-akan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita itu mengingatkan kepada kita untuk melazimi sikap ini. Dan ini kan diulang-ulang setiap harinya, bahkan lebih daripada 17 kali. Kemudian yang terakhir dari Ustaz Anas Al-Yusra, bahwasanya dari kata Ar-Rahman ini kita kalau menjadi orang yang beriman harus bahagia karena kita memiliki Roh atau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
apa langkah yang akan diambil setelah mendengar dari para ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah atas waktu yang diberikan. Satu tazkiyah yang bisa kita ambil adalah kita mengingat kembali tentang satu edan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Dengan begitu melihat rahmatnya Allah kepada para hambanya, dengan begitu melihat dengan begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya, maka satu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, berarti tidak putus asa. Yang ustazah, satu lagi, saya pengen satu lagi yang ustazah jujur. Nah, tuh, ini sebentar. Apa langkah yang akan antum lakukan? Langkah nyata berdasarkan tadi. Salah satu dari tanda yang teman-teman sampaikan. Ustaz Fitra, ya, luar biasa dari. Langkahnya tadi, Langkahnya Pak, planningnya agar kita istiqomah dalam menempuh jalan ini, karena kita kan bergerak di bidang dakwah dan pendidikan yang tentunya mungkin butuh banyak pengorbanan dan ya tentunya istiqomah. Dan juga di samping istiqomah ini juga kita butuh yang namanya kesabaran, dimana kita mungkin di setiap hari kita itu bukan hanya mendapati kebahagiaan ketika kita mengajarkan ilmu, tetapi juga kita seringkali juga mendapatkan kesedihan bagaimana jika kita mungkin ketika kita menyampaikan ilmu, tapi mungkin dari murid kita atau dari jamaah kita mungkin yang masih belum bisa mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu. Ya, apa? Langkahnya apa? Kan sedih, ada senang, ada sedih, ada suka, ada duka. Itu terus itu kan faktanya. Nah, apa langkah yang antum ingin ambil berdasarkan teman-teman tadi pilih salah satu, dua boleh, terserah. Maka saya akan Maka saya akan lebih optimis lagi dalam menjalani kehidupan ini itu. Kemudian juga bisa lebih melihat mentadaburi dari ayat-ayat Allah yang mungkin dari satu ayat itu bisa bermakna banyak sekali. Misalnya jadi dari satu ayat kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang tidak bisa kita kita hitung. Jadi tadi yang saya ambil dari Sukron Swatitra, beliau mengatakan lebih optimis menghadapi hidup ini. Karena apa? Karena rahmat Allah, sesuatu mesti ada sentuhan kasih sayang Allah di setiap keadaan, walaupun santri itu tidak melakukan yang antum ajarkan, atau kita ajarkan, tetap optimis walaupun santri kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Baik. Selanjutnya dari akhlak terakhir siapa dipilih Ustaz pertama.
Atau sebelum ini ada yang mau? Silakan. Terakhir, closing statement. Dari pendidikan kasih sayang orang lain dan satulah pendidikan dan kasih sayang tersebut dengan tulus. Seperti itu pula dengan kasih sayang Allah. Bila kita sudah diberi roh dan rahmat Allah, maka pergunakanlah dan berilah dengan baik dan maksimal. Kehidupan yang lalu dalam kehidupan kita adalah mata. Allah sudah memberi kita mata. Sebenarnya seharusnya kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang Allah larang. Hargailah, ya, hargailah kebaikan orang lain. Nah, jadi Ustazah tadi langkah konkretnya adalah setelah mentadaburi Ar-Rahmanir-Rahim, kita harus selalu berusaha menghargai kebaikan orang lain sebagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya. Berarti kalau menghargai itu tidak menghina orang lain seperti ini, tidak merendahkan orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, tidak melupakan jasa orang lain, karena Allah pun di awal yang memberikan ke makhluknya langsung Rahman-Rahim, padahal kita belum kasih apa-apa sama Allah, tapi sudah rahmat itu disodorkan. Apalagi kalau kita sudah nikmat sama orang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu majelis kita pada siang hari ini semoga bermanfaat ya. Tadi pagi itu teori saja, tadi pagi teori, ini prakteknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak pertanyaan? Atau nanti kita tutup sekarang? Ada yang mau bertanya? Sekarang saja. Silakan yang mau bertanya, wabil khusus teknis akan mengadakan majelis. Ya, ada yang mau bertanya tentang teknis? Di luar materi. Pertanyaannya di luar materi. Tentang materi? Di luar materi tertentu. Tentang tertentu? Di luar itu. Kalau tanya apa? Teknis atau tips agar anak-anak itu tenang ketika halangan. Tenang. Ada tips dari apa Ustaz ya? Ayat dari Ustaz. Tenang ini biasanya anak-anak paham ya? Oh, berapa? Kita 7 sampai 12 tahun. Oh ya, ini pertanyaan ini sering diulangi. Bagaimana mengadakan tadabbur di anak atau halal di anak ya? Kalau itu saya bertanya ya. Untuk ini, untuk tadabbur ini, guru-guru kami itu sudah menulis buku yang untuk anak-anak dan belum ditrainingkan. Jadi kita ini sekarang masih menunggu bagaimana untuk anak-anak usia SD. Padahal penting juga kan. Nah, tapi itu belum, saya belum tahu ya, bagaimana manajemen halal anak-anak. Kami belum tahu baik secara teori maupun praktek. Bahwa kayaknya Ustaz ini ada Ustaz karena ya, ada pertanyaan lain ya? Jadi ini untuk usia SMP, SMA ke atas sampai 100 tahun.
Ini hanya butuh niat yang kuat terus melakukan. Niat lillahi ta'ala lakukan. Ini tidak susah, ini bukan ajar kamu, bukan ajar sorof, bukan ajar usul fikih, bukan ajar bahasa, bukan ajar Arabiah dengan dek sehingga aku harus pernah ketimur tenang dan sebagainya. Ini bagaimana curhat, ya, ngobrol tentang persoalan hidup kita dengan teman kita, keluarga kita, diawali dengan baca Quran seperti ini. Jadi semoga bisa diamalkan. Terakhir, Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dinina wa dunyana wa akhiratana. Kita tutup dengan kafaratul majlis.